Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Kembali berjumpa dengan saya Hersgun Arif dari Forum News Network dan dalam program Hersgun Point, sebuah tayangan berisi analisis berita, percakapan aktual dengan para narasumber dan juga informasi-informasi di balik layar pemberitaan. Dan dalam beberapa hari ini ternyata info mengenai atau kontroversi mengenai program organisasi penggerak dari Kemendikbud terus bergulir. Setelah sebelumnya NU dan Muhammadiyah yang mengundurkan diri, sekarang PGRI yang juga mengundurkan diri. Dan alasannya mereka memang melihat bahwa banyak sekali organisasi-organisasi yang tidak jelas mendapatkan bantuan. Tetapi kita tahu bahwa NU dan Muhammadiyah yang dipersoalkan adalah adanya dua CSR dari konglomerasi besar, dua pengusaha besar, yakni Sampurna Foundation dan Tanoto Foundation. Nah, di luar berita itu, yang berkaitan dengan dunia pendidikan, kita juga dikejutkan dengan beberapa peristiwa. Di Lampung, misalnya kita membaca ada seorang ayah ditangkap oleh polisi karena mencuri laptop dengan alasan untuk sekolah daring atau sekolah jarak jauh untuk anaknya. Dia tidak punya laptop dan kemudian ditangkap. Dan polisi sudah memberikan penjelasan bahwa faktor ekonomi yang menjadi penyebab dia melakukan pencurian. Masih di Lampung juga, berita yang feature yang bersifat human interest yang menurut saya ini mengiris hati kita semua. Bagaimana ada 4 anak remaja yang bersekolah dan dia menggunakan wifi tetangganya dan dipaksa harus bersekolah dari kebun, dan itu disebut sebagai sarang ular. Gitu, ada biawak, ada ular yang lewat dan sebagainya. Di Malang ini agak inovasinya menarik, balai RW diberi wifi untuk memberi fasilitas anak-anak yang sekolah jarak jauh. Nah, saya akan mengajak Anda untuk bicara dengan seorang tokoh. Beliau ini adalah seorang intelektual, seorang penulis yang tulisan dan pemikiran-pemikirannya selama ini saya kagumi, terus terang saya jadikan rujukan, dan agak mengagetkan saya kemarin membuat status yang cukup menurut saya itu sangat keras. Kalau saya mengenal pemikiran beliau, itu statusnya tentang Mendikbud Nadiem Makarim sangat keras, dan dalam status terakhirnya itu beliau ini memerintahkan Nadiem Makarim untuk belajar kembali sejarah. Anda tentu tahu namanya adalah Fahri Ali. Assalamualaikum, Bang Fahri. Waalaikumsalam. Iya, saya jadi kaget ini dengan status Anda yang viral itu kemarin gitu. Menurut saya itu nggak biasanya tuh Bang Fahri seperti itu. Mengapa sampai Anda melakukan seperti itu, Bang Fahri? Ya, pertama ya harus saya akui bahwa Nadiem namanya ya. Nadiem Makarim, ya. Nah, Nadiem Makarim itu sebenarnya dia adalah anak mentor saya. Oh, Pak Nono Anwar Makarim. Ya. Jadi Nono Anwar Makarim itu adalah direktur pertama LP3I. Oke, ya. Dan saya juga kenal dengan pamannya ya, omnya. Siapa nih? Itu Zaki Makarim. Oh, Mayor Jenderal Zaki Makarim ya. Ya. Menjelang reformasi itu berapa kali saya bertemu untuk diskusi ya. Di bawah pimpinan Pak Wiranto ya pada waktu itu. Ini keluarga intelektual ini ya, Bang Fahri ya, walaupun militer juga intelektual. Ya. Nah, lalu kemudian saya kira kinerjanya ya sebelum menjadi menteri sangat bagus. Gitu. Ya. Bahkan dia ya, walaupun nama tidak disebut, itu pernah karya dia itu pernah diuraikan oleh direktur IMF yang dari mana itu, dari Prancis. Prancis ya. Lagarde. Christine Lagarde ya kalau nggak salah ya. Ya, Lagarde ketika dia memberikan ceramah di UI gitu. Jadi itu yang saya katakan bahwa Nadiem ini adalah aset bangsa. Nah, satu hal kemudian yang perlu dilihat adalah kesan saya, dia masuk ya ke dalam sebuah wilayah yang penuh dengan sejarah. Tetapi kesadaran dia tentang sejarah itu yang rendah sekali gitu. Yeah. Nah, saya ingin mengatakan bahwa sejarah di dalam masyarakat kita dalam masa reformasi sekarang ini
itu justru sedang bergelora gitu. Yeah. Masyarakat kita dewasa ini adalah pada dasarnya masyarakat yang sedang berada di dalam gerak sejarah, bukan karena ingin menciptakan sejarah, tetapi karena kesempatan-kesempatan untuk mengekspresikan diri di masa lalu. Maksud saya di masa lalu itu adalah di masa negara Orde Baru itu sangat terbatas. Gitu. Nah, jadi seluruh kekuatan-kekuatan yang ada di dalam sejarah Indonesia itu sedang bergerak mengungkapkan dirinya. Nah, salah satunya itu adalah NU, lalu kemudian Muhammadiyah, lalu kemudian ada kekuatan-kekuatan lain. Boleh Anda menyebutnya itu adalah the organized people movement, yang dulu pun sebenarnya tidak tampil. Gitu. Nah, itu adalah struktur sosial di mana Nadiem seharusnya mengartikulasikan diri. Gitu. Nah, tetapi Nadiem ini tampil lepas dari sejarah itu. Gitu. Lalu kemudian seperti yang dia katakan, saya tidak tahu masa lalu, tapi saya tahu masa depan. Gitu. Salah satu implikasi masa depan itu yang mungkin dia tahu adalah reaksi yang begitu besar terhadap programnya. Nah, jadi Anda lihat misalnya tadi PGRI Anda bilang. PGRI juga mengundurkan diri, ikut mundur gitu. Nah, di dalam semangat itulah saya kemudian meminta dia untuk belajar sejarah gitu. Bahwa dia itu bukanlah sesuatu yang dicakokkan dari masa depan ke dalam masa kini gitu. Dia harus masuk ke dalam emosi kesejarahan yang sekarang ini sedang giat-giatnya mengungkapkan diri. Jadi kalau misalnya Anda melihat Mbak Mega itu menginginkan undang-undang tersendiri HIP namanya. Kemudian diubah menjadi BPIP HIP itu juga gelora sejarah gitu. Jadi sebuah personifikasi dari kenangan sejarah pemikiran sang ayahnya yang kemudian ingin dilanggengkan di dalam struktur politik sekarang ini gitu. Dan Nadiem ada di dalam situasi yang semacam itu gitu. Baik, Bang Fahri. Saya mengatakan itu karena pertama-tama dia pasti cerdas gitu. Dia patut cerdas, tetapi mungkin orang di sekitarnya itu tidak ada yang mengingatkan dia. Itu pertama. Yang kedua, mungkin dia merasa tidak perlu ada orang yang mengingatkan. Gitu. Tentang perlunya dia mengenal masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia itu kan sebuah masyarakat mana saja itu sebenarnya adalah sebuah perjalanan di mana masa depan itu selalu ditentukan oleh langkah-langkah yang dibuat di masa lalu. Gitu. Nah, Bang Fahri sebagai orang yang mengikuti pemikiran Anda, karena Anda menyebut-nyebut membandingkan di dalam status Anda itu tentang Sukanto Foundation dan Sampurna Foundation yang baru beberapa menit dibentuk, itu Anda menyebutkan sementara NU dan Muhammadiyah sudah perjalanan panjang jauh sebelum kemerdekaan RI. Kan ada pemikiran Anda yang menyebut bahwa situasi hari ini berbeda sekali dengan Orde Baru. Betapa menguatnya para kekuatan-kekuatan ekonomi ini yang dulu diatur oleh negara, sekarang dia justru mengatur negara. Ada nggak relevansinya dengan status yang Anda buat itu? Itu satu tesis lain yang saya kemukakan bahwa dan kaitannya dengan frasa oligarki. Gitu. Dan ini tentu merupakan sebuah cerita panjang, tetapi itu ada kaitannya dengan emosi yang berlangsung di tengah-tengah masyarakat. Gitu. Saya misalnya baru mendapatkan informasi bahwa sampai dengan tadi pagi itu apa yang saya sampaikan didengar oleh viewer. Saya nggak tahu apa itu artinya. Artinya dilihat oleh sekitar 628
ribu orang. Gitu. Status Anda itu ya? Ya. Viral lah itu istilahnya, yang lebih mudahnya viral sekali. Viral atau menyebar gitu. Ya. Nah, kesimpulan yang saya tangkap adalah bahwa mungkin saja saya mengungkapkan atau merumuskan perasaan yang selama ini terpendam gitu, yes, di tengah-tengah masyarakat, mungkin saja gitu. Ya. Tentu ada yang mengkritik ya, mengkritik satu dua, tetapi sebagian besar ya menganggap bahwa saya seakan-akan mewakili perasaan dari mereka gitu. Ya. Nah, itu kaitannya kemudian dengan dua yayasan itu tadi gitu. Ya. Dan ini adalah sesuatu yang sangat serius. Gitu. Sangat serius karena harus kita pahami bahwa masyarakat kita pada masa reformasi ini itu adalah masa di mana gaung sejarah itu tampil ke depan. Bahkan seperti berkejar-kejaran satu sama lain gitu. Ya. Nah, gaung sejarah itu kemudian juga diwarnai ya oleh kontestasi politik DKI Jakarta. Ya. Dengan munculnya Ahok gitu. Ya. Munculnya Ahok ya, sebenarnya Ahok sebagai warga negara dia punya hak. Ya, apalagi ini adalah sebuah negara demokrasi gitu. Tetapi kemudian imajinasi politik orang-orang itu akan mengatakan Ahok ini dia mewakili ya, sebuah golongan yang secara ekonomi dominan. Ya. Dan sepanjang mereka bergerak di wilayah ekonomi dominan, tidak masuk ke dalam dunia politik, sepanjang itu masih ada toleransi. Gitu. Ya. Nah, tetapi begitu kemudian dia masuk ke dalam dunia politik juga dengan latar belakang kapital di belakangnya, gitu, maka rakyat ya yang merasa tidak punya kekuatan untuk melawannya itu akan menggunakan apa saja. Gitu. Nah, jadi ini adalah trauma ya yang menimbulkan alienasi. Gitu. Trauma yang menimbulkan alienasi di tengah-tengah masyarakat. Ya. Tiba-tiba kemudian di dalam situasi psikologis di mana masyarakat mengalami alienasi ini, muncul dua nama itu gitu. Ya. Sampurno gitu. Ya. Itu yang kemudian Menteri Pendidikan Nadiem itu harus tahu sekali gitu bahwa ruang tempat dia berartikulasi itu adalah tidak kosong dari proses sejarah, gitu, dari proses-proses emosi yang tampil. Gitu. Jadi kalau kemudian dia mau menganggap bahwa dia, ya, dikopling dengan realitas sejarah yang semacam itu, dia akan selalu mendapatkan kesulitan karena posisinya itu mengalami diskrepansi dengan dunia sosial budaya dan politik Indonesia gitu. Nah, apalagi itu berkaitan dengan NU, berkaitan dengan Muhammadiyah. Ditambah gitu. PKR lagi sekarang. Nah, NU dan Muhammadiyah itu ya, Anda bisa lihat bukan sebagai organisasi sosial budaya yang telah melakukan ya gerakan pendidikan bahkan sebelum Indonesia lahir, tetapi juga dia adalah perwujudan kekuatan sosial budaya di tengah-tengah masyarakat. Gitu. Ya. Jadi kalau misalnya Nadiem mengerti sejarah, maka pertama-tama ketika dia tampil mengatakan tentang konsep Indonesia Merdeka pendidikan merdeka itu, ya, dia tidak harus kemudian mengeksklusifkan diri as if bahwa he was alone atau dia sendiri gitu. Bahwa di tengah-tengah masyarakat sebenarnya ada bekas-bekas, ada warisan-warisan ya yang masih sangat bagus untuk ditengok gitu. Nah, jadi presentasinya ya jangan langsung kepada ke tengah-tengah masyarakat. Mestinya dia datang dulu
ke Muhammadiyah, dia datang dulu ke NU. Saya punya gagasan begini, gitu. Nah, kalau ini kan dia seakan-akan terpisah dari masa lalu kan. Ya. Ini yang saya katakan tadi itu sebagai dia perlu belajar sejarah gitu di dalam konteks ini. Dan karena dia cerdas, ya mestinya dia paham apa yang saya maksudkan. Mengapa saya kemudian bertanya tentang tesis Anda yang menyatakan bahwa sekarang pengusaha itu mengatur negara? Karena begini, saya membaca di media itu yang terbaru ini adalah jejak digital dari Dirjen Guru dan Tenaga Kerja yang kebetulan membidangi program ini. Karena dia ternyata sebelumnya dia punya jejak pernah menjadi dekan di Sampurna University, dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, dan juga pernah menjadi board di Tanoto Foundation, dan kemudian sekarang dia menjadi dirjen di Kementerian Kemendikbud. Jadi ini seolah-olah seperti sebuah kebetulan, dan saya menjadi teringat dengan tesis Anda tentang pengusaha yang mengatur penguasa tadi. Iya. Nah, jadi betul itu, dia jadi dirjen itu yang pernah di Tanoto dengan ini, Sampurna itu, yaitu itu artinya merefleksikan ya bahwa Nadiem tidak kenal masyarakat Indonesia gitu. Nadiem lebih kenal ya sebuah masyarakat yang digitally ya ready gitu. Jadi yang siap ya secara digital gitu. Tetapi kemudian di bawah masyarakat yang masih tidak tahu digital, dia tidak cukup kenal. Makanya kemudian mungkin rekrutmen itu berlangsung gitu. Nah, karena itu tadi dia mengatakan bahwa dia tahunya masa depan gitu, tidak tahu masa lalu gitu. Nah, yang kedua oligarki ya itu adalah bagian dari proses oligarkisme yang berlangsung gitu. Ketika Anda merekrut kekuatan atau bakat-bakat seseorang itu hanya berasal ya pada ya keterampilan tok gitu tanpa melihat latar belakang sosialnya gitu. Dan sebenarnya itu cocok sebenarnya untuk perusahaan gitu. Kalau perusahaan pertanggungjawabannya tidak terlalu besar seperti misalnya pertanggungjawaban publik gitu. Nah, dalam konteks ini memang sebenarnya saya paham kenapa Presiden Jokowi itu menunjuk dia, karena menjadi Menteri Pendidikan, tentu itu mengejutkan, dan harus saya katakan saya juga terkejut, tetapi saya berusaha memahami bahwa yang akan ditangani oleh Menteri Pendidikan ini adalah bagaimana ya, seluruh murid-murid, dan saya membayangkan seluruh murid SD itu mengalami proses sosialisasi besar-besaran terhadap teknologi digital, gitu. Karena dengan teknologi digital, dia mempunyai basis sosial dan basis keterampilan untuk lebih mampu beradaptasi ke masa depan. Gitu. Yang saya tidak membayangkan adalah dia muncul dengan gagasan pendidikan merdeka, dan ketika gagasan pendidikan merdeka itu tampil, maka mau tidak mau dia akan berhadapan dengan sejarah. Gitu. Ya. Seperti yang saya sebut tadi kan, ada realita-realita sekarang. Ada orang yang mencuri laptop karena untuk sekolah daring. Anaknya ada yang tidak punya saluran wifi untuk sekolah jarak jauh dan sebagainya. Ini kan berarti memang menunjukkan seperti yang Anda sebut tadi, dia tidak cukup memahami situasi dan kondisi bangsa Indonesia. Bisa jadi, tetapi kalau itu saya tidak bisa menyalahkan dia. Karena COVID ya, sebenarnya yang telah menyebabkan distansi ya, sosial, distansi fisikal itu berlangsung gitu. Kalau tidak, si anak itu mungkin ya akan datang ke sekolah kalau tidak ada COVID gitu. Jadi itu sebenarnya tidak bahkan ya totally bukan merupakan tanggung jawab dari Nadiem di dalam konteks ini gitu. Karena itu bisa terjadi di Thailand, bisa terjadi di Malaysia, mungkin Singapura tidak ya. Bisa terjadi di berbagai negara-negara berkembang lainnya. Anda bisa bayangkan Pakistan, Bangladesh, Burma mungkin dan seterusnya gitu. Nah, tetapi ya justru
di dalam konteks ketika dia mempunyai gagasan besar, maka aspek gagasan besar tadi adalah merdeka itu tadi, pendidikan merdeka, aspek sosial budaya dan politiknya yang harus diperhitungkan gitu, bahwa dia tidak masuk ya ke dalam sebuah ruang kosong gitu. Lalu kemudian tadi malam saya lihat itu TV-TV semua kemudian mengungkapkan perasaan ya, dalam rumusan saya perasaan dari tokoh Muhammadiyah dan NU tentang program itu. Semua mengatakan program itu bagus gitu. Nah, tetapi pelaksanaannya yang kemudian dipersoalkan gitu. Nah, saya lebih mau mengatakan bahwa kedua organisasi besar yang bersejarah ini dalam bahasa Acehnya itu tidak diwongke. Aceh mana ini? Aceh Punto yang ini ngomong. Jadi karena merasa tidak diwongke gitu, ya sudahlah kira-kira kasarnya ya PNKB gitu. Ini bahasa Aceh lagi nih ya. Aceh Selatan ini kelihatannya. Apa? Aceh Selatan yang terakhir ini bahasanya. Nah, itu yang kemudian harus dilihat gitu. Jadi Nadiem, saya kira dia harus belajar gitu. Dan apa yang saya lakukan itu adalah sebuah shock terapi. Shock terapi kepada dia untuk mengatakan tidak seluruh yang dia pikirkan ya, itu kemudian cocok dengan situasi sosial dan politik. Gitu. Jadi gagasan yang bagus itu juga harus kemudian diartikulasikan ya, dengan cara yang culturally, socially accepted. Gitu. Nah, inilah kemudian menurut saya kontribusi saya kepada anak ya mentor dari mentor saya. Ya. Oke. Jadi Bang Fahri tadi Anda menyebutkan bahwa kenapa tiba-tiba status Anda itu menjadi viral karena itu mewakili perasaan masyarakat saat ini. Coba dari sisi Anda sebagai seorang akademisi, seorang intelektual, apa sih sebenarnya yang terjadi dengan bangsa kita saat ini? Ya, itu pertanyaan bagus. Jadi bangsa kita ini sebenarnya baru terlepas dari apa yang saya sebut ya, persatuan ya. Persatuan antara kekuasaan dengan kekayaan. Itulah negara Orde Baru. Gitu. Iya. Maksudnya apa itu? Kekuasaan dengan dengan kekayaan. Ya. Lalu kemudian negara yang punya hak mendistribusikan kekayaan itu. Jadi kalau Anda lihat munculnya Lim Swee Lyong, misalnya, Anda bisa menyebutkan yang lain, itu pada dasarnya adalah anugerah negara. Gitu. Lalu kemudian kepada kelompok-kelompok lain. Itu semua anugerah negara. Pasti mereka punya kekuatan entrepreneurship, gitu. Tetapi tanpa ada anugerah negara, dia akan sulit berkembang sebesar seperti yang kita lihat sekarang ini. Nah, tetapi pada saat yang sama, ya, kekuatan sejarah dipendam. Gitu. Ketika azas tunggal harus dilaksanakan, misalnya azas tunggal partai-partai politik ya. Ketika kemudian ingatan kita itu diatur, ingatan kita diatur itu adalah saya ambil ya, ini adalah tanggung jawab etis saya ambil dari apa yang dikatakan oleh Profesor Taufik Abdullah, sejarawan besar itu gitu. Jadi ingatan kita pun diatur gitu. Nah, tiba-tiba negara konsentrik yang semacam itu rontok. Gitu. Maka yang muncul adalah sebuah negara yang isinya itu harus menampung berbagai ekspresi, gitu. Ekspresi dari masa lalu, gitu. Nah, muncullah kelompok kaum nasionalis, misalnya yang diwakili oleh Mbak Mega ya dan PDIP-nya. Muncullah kelompok-kelompok kelas menengah Islam yang terpelajar, gitu, yang diwakili oleh Muhammadiyah. Muncullah kelompok-kelompok yang dulu juga sangat merasa tertekan, itulah kaum Nahdliyin. Itu tampil ke depan secara berbarengan. Gitu. Nah,
lalu kemudian muncul pula sebagian dari apa yang saya sebut ya class consciousness, kesadaran kelas gitu. Nah, kenapa? Karena negara yang tadinya itu menjadi distributor kekuasaan itu rontok, lalu kemudian mereka yang sudah terlanjur kaya itu berkembang terus-menerus, gitu di tengah masyarakat, lalu kemudian modal mereka itu bermigrasi ke dalam dunia politik. Gitu. Mereka lah yang kemudian mendirikan partai-partai politik. Nah, jadi bagi mereka yang tidak berasal ya dari kelompok-kelompok ekspresif ini tadi, nasionalis, lalu kemudian Islamis seperti NU dengan Muhammadiyah tadi itu adalah kalangan-kalangan di urban poor, kelompok-kelompok masa miskin perkotaan, gitu. Nah, mereka kemudian akan menjadi sebuah kekuatan politik tersendiri, sehingga kemudian dimensi ya kesadaran pertentangan kelas muncul. Nah, ini relatif terhenti itu karena Jokowi tampil menjadi presiden. Gitu. Jokowi dianggap adalah representasi dari kalangan bawah. Gitu. Gue banget gitu kalau kata orang ya, gitu ya. Betul. Nah, tetapi ya kalangan-kalangan ekspresi ini ya yang ekspresif ini itu tampil dan belum merasa bahwa mereka secara keseluruhan itu sudah mengungkapkan dirinya. Gitu. Nah, ini yang kemudian Menteri Pendidikan kita itu sama sekali tidak menyadari hal itu gitu. Makanya berkali-kali saya katakan ya aspek-aspek sejarah, aspek-aspek sosiologi dan antropologi dari bangsa kita itu harus dipahami oleh para pemimpin, oleh para anggota DPR, apalagi para pemegang pejabat publik. Gitu. Nah, kalau tidak, itu akan antah berantah. Gitu. Saluran-saluran ekspresi itu makin lama makin banyak, apalagi dengan teknologi komunikasi seperti sekarang ini. Teknologi digital, di mana Anda tidak lagi memerlukan TV untuk berbicara. Dulu saya beruntung, gitu. Saya beruntung karena saya bisa menulis, tulisan saya dimuat, ya, di koran, di majalah atau di jurnal, gitu. Lalu kemudian saya sering diundang oleh TV, gitu. Nah, lalu kemudian kalau kalangan yang tidak punya akses dulu ya, maksud saya, dia mau bicara kepada siapa? Dengan munculnya kemudian teknologi komunikasi, maka perasaan terpendam untuk berbicara, mengungkapkan pendapat, mereka bisa muncul dengan menggunakan teknologi sendiri-sendiri gitu. Jadi ini adalah situasi kita yang hingar-bingar sekarang ini yang tidak selalu bisa dipahami. Gitu. Dan Anda tidak bisa menodongkan senjata supaya hingar-bingarnya hilang dalam situasi ini. Zaman betul-betul sudah berubah. Oke, bagaimana dengan faktor yang banyak orang menyebut kita ini sekarang menjadi bangsa yang terbelah, gitu? Apakah kemudian itu juga tidak menjadi salah satu faktor yang kemudian setiap kali ada sesuatu pun jadi seperti memantik di rumput yang kering, gitu, gampang sekali terbakar? Ya, terbelahnya itu, ya. Sebenarnya mungkin kita lebih pintar daripada Amerika gitu. Di mana pintarnya nih? Amerika terbelahnya baru setelah Trump datang. Oke. Sementara kita? Jadi Amerika pun terbelah gitu. Ya. Tetapi begini, itu proses yang harus kita hadapi sekarang ini gitu. Yang kemudian kita perlukan adalah ya kaum intelektualnya itu tidak menggunakan kata-kata yang kasar. Sekarang kan kadrun itu masih dipakai kan? Kata kadrun, kemudian kata saya lupa itu, kampret dan satu cebong, kampret, kadrun ya. Kalau kadrun itu gantian dari kampret ya. Yang terpelajar gitu. Di kalangan terpelajar, jadi yang bawah kemudian ikut semua gitu. Sebenarnya itu yang harus ditahan. Gitu. Saya masuk di dalam sebuah grup ya yang sampai akhirnya saya tidak mau aktif lagi. Bahkan kemudian tidak saya lihat lagi karena saya lihat profesor-profesor di situ, dosen UI lagi, itu bicaranya juga seperti itu gitu.
Dan Ya, ya, saya ya. heran, kok bisa ya orang-orang seperti itu gitu. Nah, jadi tanggung jawab ya kaum terdidik sebenarnya adalah menyalurkan ya pandangan-pandangan dia, pendapat-pendapat dia itu secara kultural bisa diterima. Dia tidak bisa dengan kata-kata ya yang langsung bisa berubah sesuatu gitu. Ya. Pak Harto pun ketika jatuh memerlukan waktu mungkin sekitar 8 tahun sebelum kemudian kejatuhannya. Itu pun karena kekuatan faktor ekonomi yang tidak lagi bisa dia kontrol. Nah, situasi sekarang yang kita lihat adalah situasi saya mungkin secara sosiologis kita anggap ya situasi di mana masyarakat ingin mengekspresikan dirinya. Nah, begitu Anda mengekspresikan diri, lalu kemudian latar belakang Anda berbeda satu sama lain, maka yang muncul itu bukan mozaik. Gitu. Yang muncul itu adalah seperti Anda ke pasar malam. Di pasar malam itu ada yang muter lagu dangdut, ada yang muter lagu lagu pop, ada yang lagu barat, atau kemudian lagu tradisional dan seterusnya. Gitu. Yang kemudian tidak lagi bisa kita definisikan. Tetapi in the long run, ya, pada langkah-langkah berikutnya itu muncul sebuah kesadaran baru tentang mereka. Anda merasa ada kekhawatiran nggak dalam situasi ini, atau menurut Anda ini biasa sebagai sebuah proses? Ya, saya melihat bahwa ini sebuah proses yang natural, gitu, yang tampil, gitu. Nah, asal gitu ya. Asal para pemimpin itu cukup bisa menjaga diri, gitu. Menjaga diri di dalam mengemukakan pendapat-pendapatnya, dan sebaiknya pendapat-pendapat yang mereka kemukakan itu punya referensi. Referensi, artinya bahwa mereka harus membaca. Nah, sekarang ini ya saya harap saya salah ya untuk meragukan bahwa mereka tidak membaca. Atau ya mereka hanya membaca teks yang dibuat oleh orang lain. Nah, inilah kemudian problem yang muncul, walaupun ya kalau saya mau konsisten dengan pandangan saya, itu juga bersifat natural. Gitu. Pemimpin-pemimpin ya yang dalam dua tanda kutip ya less educated, atau lebih tepatnya itu less time to read ya, kurang waktu untuk membaca ya, itu tampil sekarang ini gitu. Nah, itu adalah bagian dari proses sampai kemudian rakyat as a whole itu menyadari bahwa someday ya mereka butuh pemimpin yang memberikan inspirasi intelektual kepada masyarakat as a whole. Gitu. Jadi mereka akan rindu Soekarno, mereka akan rindu Hatta, mereka akan rindu Syahrir, mereka akan rindu Natsir, mereka akan rindu Prawoto Mangunkusumo, mereka akan rindu Wahid Hashim, dan seterusnya gitu. Semua mereka itu adalah produk pendidikan. Gitu. Dan ketika mereka bercakap-cakap, itu kita mendapatkan inspirasi. Ini baik Bang Fahri, ini cukup inspiring ini. Tapi tentu tidak cukup kita hanya bicara dalam satu sesi ini. Kapan-kapan kita mesti sambung lagi ya. Tapi satu hal yang saya highlight adalah bahwa Nadiem mesti baca sejarah, dan para pemimpin harus mulai kembali membaca buku-buku teks seperti para pemimpin di masa lalu, gitu ya? Ya, betul. Baik. Terima kasih Bang Fahri Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.